bagaimana orang yang tidak mengetahui hakikat niat itu membetulkan niatnya. Orang yang kada tahu niat itu sabujurannya macam apa, kada tahu kayak apa hendak membujurakan niatnya. Makanya belajar kitab ini hukumnya adalah fardu ain bagi setiap orang muslim dan muslimah. Bagaimana mengikhlaskan orang yang telah membetulkan niat apabila ia tidak mengetahui hakikat ikhlas. Kayak apa hendak ikhlas beribadah, arti ikhlas itu aja macam kada tahu. Adapun sesudah itu, sesudah puji-pujian kepada Allah, sesudah syahadat, sesudah salawat dan salam, maka telah tersingkap bagi orang-orang yang mempunyai hati dengan penglihatan iman dan nur-nur Al-Quran, bahwa tidak bisa sampai kepada kebahagiaan kecuali dengan ilmu dan ibadah. Tidak akan bisa mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan yang hakiki, kecuali dengan bermodal ilmu dan ibadah. Manusia semuanya binasa kecuali orang-orang yang berilmu, dan orang-orang yang berilmu semuanya binasa kecuali orang-orang yang beramal, kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Dan orang-orang yang beramal semuanya binasa. Orang-orang yang mengamalkan ilmunya pun binasa kecuali orang-orang yang ikhlas. Dan orang yang ikhlas itu berada dalam khatar yang besar, dalam bahaya yang besar. Sebab amal ibadah akan bermanfaat apabila mana dilakukan dengan ikhlas. Dan ikhlas itu akan bisa berguna, akan bisa bermanfaat apabila kita bisa mempertahankan keikhlasan itu sampai akhir hayat kita. Kita hari ini bersedekah berdasarkan ilmu, mengamalkan ilmu, ikhlas bersedekah. Nah, itu akan menjadi pahala apabila keikhlasan yang kita lakukan pada hari ini itu bisa kita pertahankan sampai akhir hayat kita. Apabila dalam perjalanan hidup kita keikhlasan itu rusak, maka di akhirat tentu kita akan mendapat balasan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hadis-hadis Rasulullah mengatakan, man jaa bil hasanati, barang siapa yang datang nantinya menghadap Allah dengan membawa amal kebajikan. Nah, berarti apa? Berarti amal kebajikan yang dilakukan itu bisa dipertahankan sampai kita mati. Banyak orang yang beribadah, banyak orang yang beramal baik, namun binasa di tengah jalan. Ada beberapa sebab yang sudah kita baca, kita ketahui dalam kitab-kitab yang dahulu, sebab-sebab yang menggugurkan amal.
antara lain seperti nadam, penyesalan. Penyesalan itu menggugurkan satu ibadah. Kemudian kita bersedekah 10 tahun yang lalu, padahal ikhlas sedekah kita. Sekarang kita baru sadar, dulu aku memberiakan itu bersedekah jakawah ini larang banget itu harganya. Nah, asal menyasal di hati menyedekahkan itu bahari. Nah, itu menggugurkan pahala 10 tahun yang lalu yang kita sedekahkan, walaupun itu ikhlas. Makanya tadi orang yang ikhlas itu pun berada di dalam khatar yang besar, dalam bahaya yang besar. Firman Allah mengatakan, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hari kiamat itu tidak berguna harta, tidak berguna anak, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Nah, artinya apa? Amal ibadah yang dilakukan itu akan berguna apabila sampai kita mati bisa menghadap Allah membawa dengan amal ibadah itu. Kalau orang berbuat kebaikan, sebesar apapun kebaikan itu, kalau umpamanya di akhir-akhirnya dia murtad, nah itu sudah jelas amal kebaikannya akan gugur. Tapi banyak hal yang menggugurkan amal dan perbuatan itu, seperti kita ikhlas membantu si fulan, kita ikhlas memberikan pertolongan kepada si fulan. 20 tahun berikutnya lalu kita kita menyebut-nyebut dahulu tahu lah kan 20 tahun yang lalu tuh si fulan itu kan apa-apanya aku nang membantuinya, aku nang modalinya, Jawa tidak kerjain apa-apa. Padahal 20 tahun lalu kita ikhlas membantu itu, tapi karena sekarang ini kita kita menyebut-nyebut, itu akan menggugurkan pahala. Nah, jadi orang yang ikhlas itu pun berada dalam khatar bahaya yang besar. Amal perbuatan tanpa niat adalah suatu kepayahan. Amal perbuatan tanpa niat adalah suatu kepayahan. Kita bersedekah tapi ada niat, kada ada niatnya sia-sia. Sembahyang 1000 rakaat cuma kada ada niat, kada ada pahalanya. Amal perbuatan tanpa niat adalah suatu kepayahan. Dan niat tanpa ikhlas adalah riya. Dan riya itu sebanding dengan nifaq, kemunafikan. Dan riya bersama maksiat adalah sama. Dan ikhlas tanpa sidik dan pembuktian adalah bagaikan debu yang berterbangan. Keikhlasan tapi tanpa kejujuran, tanpa pembuktian, itu adalah sia-sia. Umpamanya dalam hati kita berniat dengan ikhlas, andai kata aku mendapat rezeki dari Allah 1 juta rupiah, akan kuberikan 50%. Nah, niat bulat di dalam hati dan karena Allah, itu ditulis sebagai pahala. Tapi setelah kita dapat duit 1 juta rupiah, itu diperlukan sidik pembuktian. Apabila dapat duit 1 juta tapi kada dibuktikan niat yang telah lalu itu, nah maka niat yang telah lalu itu adalah seperti debu yang berterbangan, kada ada manfaatnya. Dan ikhlas tanpa sidik
dan pembuktian adalah bagaikan debu yang berterbangan. Allah Ta'ala berfirman tentang setiap amal perbuatan yang bercampur lagi disenangi dengan kehendak selain Allah. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Artinya, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Amal ibadah dijadikan Allah seperti debu yang berterbangan karena niatnya itu tidak murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan saya mengetahui, ujar Imam Ghazali, bagaimana orang yang tidak mengetahui hakikat niat itu membetulkan niatnya. Orang yang kada tahu niat itu sebujurannya macam apa, kada tahu kayak apa hendak mewujudkan niat. Makanya belajar kitab ini hukumnya adalah fardu ain bagi setiap orang muslim dan muslimah. Belajar kitab yang kita baca ini hukumnya fardu ain bagi tiap-tiap muslim dan muslimah. Kayak apa hendak membujurakan niat kalau maksud niat itu kada tahu macam apa arti niat. Apa dimaksud dengan niat, apa dimaksud dengan cita-cita, apa dimaksud dengan kebulatan hati, itu berbeda-beda. Atau bagaimana mengikhlaskan orang yang telah membetulkan niat apabila ia tidak mengetahui hakikat ikhlas. Kayak apa hendak ikhlas beribadah, arti ikhlas itu aja macam kada tahu. Ikhlas fardu ain tiap-tiap muslim dan muslimah. Pengertian niat sudah tahu, kayak apa niatnya supaya ikhlas, kalau arti ikhlas kada tahu. Dikira asa ikhlas sudah sembahyang, asa ikhlas sudah bersedekah, asa ikhlas sudah berbuat, padahal kada tahu mengapa sebujurnya ikhlas itu. Atau bagaimana orang yang ikhlas menuntut dirinya dengan sidik apabila ia tidak mengetahui arti sidik itu dengan sebenarnya. Maka tugas yang pertama bagi setiap hamba yang berkehendak taat kepada Allah adalah bahwa ia belajar niat. Kebanyakan kita mengartikan niat sembahyang umpamanya. Dikira niat sembahyang tuh yang waktu Allahu Akbar itu dalam hati saja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat mengikuti. Dikira itu niat, padahal itu bukan niat. Makanya panjang Allah daripada apa panjangnya. Kenapa nih? Membaca dalam hati saja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat mengikut imam tunai karena Allah Ta'ala. Nah dikira itu niat, padahal itu bukan niat. Bukan niat itu. Maka tugas yang pertama bagi setiap hamba yang berkehendak taat kepada Allah adalah bahwa ia belajar niat. Pertama-tama agar berhasil pengertian itu. Kemudian ia membetulkannya dengan perbuatan setelah memahami hakikat sidik dan ikhlas. Yang keduanya menjadi perantara hamba kepada keselamatan dan kemurnian. Dan kami menyebutkan makna-makna sidik dan ikhlas dalam 3 bab. Bab yang pertama tentang hakikat niat dan maknanya. Bab yang kedua tentang ikhlas dan hakikat-hakikatnya. Bab yang ketiga tentang sidik dan hakikatnya.
Bab pertama tentang hakikat niat dan maknanya, dan di dalam bab ini penjelasan keutamaan niat, penjelasan hakikat niat, penjelasan bahwa niat itu lebih baik daripada amal perbuatan. Niat bersedekah lebih baik daripada bersedekah itu sendiri. Penjelasan mengutamakan amal perbuatan yang berkaitan dengan nafsu, dan penjelasan keluarnya niat daripada ikhtiar. Penjelasan tentang keutamaan niat, Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Artinya janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari dan sore hari, sedang mereka menghendaki keridhaannya. Yang dimaksud dengan kehendak itu adalah niat. Waktu di Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau duduk di satu tempat dikelilingi oleh sahabat-sahabat beliau, yang mana sahabat-sahabat beliau pada awal-awal Islam itu adalah kebanyakan para fakir miskin dan hamba sahaya. Duduk di dekat Rasulullah waktu itu ada Ibnu Mas'ud, orang miskin, ada Bilal, seorang budak, dan lain-lainnya. Datang orang Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy. Begitu datang kepada Rasulullah, melihat di sekeliling Nabi ada orang-orang rendah, ada orang-orang hina, mereka mundur. Nah, mereka berpesan kepada Nabi, wahai, katakan kepada Nabi Muhammad, kami mau mendekati Muhammad asalkan dia mengusir orang-orang rendahan itu. Kami kada akan bergabung dengan itu. Nah, Nabi kita sudah merencanakan itu demi untuk berislamnya tokoh-tokoh Quraisy ini. Nah, Nabi mau mengalahkan orang-orang fakir miskin ini, suruh ke pinggir tokoh Quraisy ini di hadapan Nabi dengan harapan beliau supaya mau masuk Islam. Tapi Allah ada mau menjatuhkan wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum, dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang beribadah kepada Tuhan pagi dan petang semata-mata menghendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Artinya, hanya saja amal perbuatan itu dengan niat, dan setiap orang itu mendapat apa yang ia niatkan. Kalau niatnya karena Allah, dia berhak mengambil balasan di sisi Allah. Kalau dia niatnya untuk mendapatkan surga, dia akan dapat surga. Niatnya akan mendapatkan keridhaan Allah, dia dapat keridhaan Allah. Maka barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang meninggalkan kota Mekah ke Madinah semata-mata menjunjung perintah Allah dan Rasul, maka dia akan dapat pahala keridhaan daripada Allah dan Rasul. Dan barang siapa hijrahnya kepada dunia yang ingin diperolehnya atau perempuan yang akan dikawininya, maka hijrahnya itu kepada apa yang ia hijrah kepadanya. Jadi di zaman Nabi itu macam-macam orang yang hijrah ke Madinah itu. Ada yang hijrah ke Madinah karena mengikut Nabi. Ada yang hijrah ke Madinah karena kongsian usaha hijrah ke Madinah.
Ada yang hijrah ke Madinah karena tunangan hijrah ke Madinah. Nah, jadi kata Rasulullah, siapa yang hijrah karena dunia, karena usaha, dia akan dapat usahanya. Siapa hijrah karena perempuan, dia akan dapat perempuannya. Siapa hijrah kepada Allah dan Rasul, dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaru syuhada ummati ashabul farsi, wa rubba katilin bainas saffaini Allahu a'lam bi niyyatihi." Artinya, kebanyakan orang-orang yang mati syahid di antara umatku adalah orang-orang mati di atas alas tidur. Jadi artinya, ujar Nabi kita, orang yang paling banyak mati syahid di antara umatku itu adalah orang yang mati di atas hamparannya, bukan mati waktu peperangan. Kenapa sebabnya? Padahal biasa orang mati syahid itu orang yang berdarah-darah, dibunuh orang kafir. Tapi Nabi kita mengatakan bahwa orang yang mati syahid yang terbanyak di antara umatku adalah justru dia mati di atas tilam. Nah, kenapa demikian? Karena dia punya niat yang kuat. Dia punya niat. Niatnya apa? Dia punya niat, andai kata ada peperangan fisabilillah, aku rela mati di jalan Allah. Nah, niatnya kuat. Walaupun kada terjadi peperangan, walaupun dia mati di atas tilam, tapi dicatat Allah sebagai syuhada, sebagai orang yang mati syahid. Nah, ini kekuatan niat. Kekuatan niat. Dan banyak orang yang terbunuh di antara dua barisan perang itu, Allah Maha mengetahui dengan niatnya. Banyak orang yang mati fisabilillah secara zahir ikut berperang, tapi Allah tahu hatinya. Ada yang perang sabilillah ikut karena mengunting hartanya. Ada orang yang empat perang sabilillah ingin balas dendam kepada musuhnya. Ada orang kafir kebetulan musuhnya. Pas ada perang sabilillah, kesempatannya membalas dendam membunuh musuhnya itu. Nah, ini bukan karena Allah. Walaupun dia mati dalam perang itu, dia akan dikeluarkan daripada syuhada, orang-orang yang mati syahid. Nah, walaupun kita mati di atas tilam, tapi kita punya niat yang kuat bahwa andai kata ada peperangan kita rela mati di jalan Allah, nah kita sebagai syahid. Makanya tadi niyatul mu'min khairun min amali. Niat seseorang itu lebih baik daripada perbuatannya.